semua sama seperti yang kita mau. Tapi kita harus maju dan benar. Tahu adalah prinsip itu benar? Benar. Ayo ke sini. Mau ada batu kerikil, mampukan untuk terus mengikuti tiap ketetapan-ketetapanmu. Dibentuk sehingga perubahan itu nyata di hari-hari hidup kami. Dan kami menemukan pemaknaan kesejatian iman dan tampak dalam tiap langkah kami menyongsong masa depan. Buat kami juga mengerti bagaimana menikmati persekutuan abadi dengan Tuhan dalam kematian. Sehingga biar itu menjadi kerinduan dan bukan ketakutan. Karena itu tolonglah Bapa, sehingga kami tak hanya terjebak pada ritual, tapi boleh mengalami pergumulan spiritual yang utuh dengan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami memohon di dalam sepanjang ibadah kami, baik perenungan kami akan firman dan menerima perjamuan kudus nanti. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kali ini kita akan juga menyelesaikan seminar awal tahun kita, sekaligus kita akan menerima perjamuan kudus yang akan segera nanti kita jalankan. Nah saudara yang kekasih, dua bagian sudah kita berbicara, apa itu perspektif hidup, apa itu perspektif mati dalam iman Kristen, dan bagaimana agama-agama lain memandang hidup dan mati itu. Nah sekarang kita akan menyelusuri apa yang dikatakan Alkitab kepada kita tentang hidup dan mati dalam perspektif iman Kristen. Saudara-saudara, ini menjadi sangat perlu bagi kita. Bagaimana kita berjalan dalam iman yang serius, yang penuh, sehingga tidak lagi ada kegentaran dalam hari-hari kita. Ya, saudara, pada waktu saudara melihat di atas, ini adalah keajaiban kata saya menyebutnya ya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa saya mengatakan keajaiban kata? Karena ini memang sangat luar biasa sekali. Kalau hidup Kristus, mati untung, lalu apa masalahnya? Ya. Bagaimana sudut pandang kita tentang hidup dan mati dalam perspektif apa? Saudara lihat gambar itu? Itu gambar apa? Hah? Saudara lihat gambar itu gambar apa? Hah? Nenek-nenek apa gadis? Hah? Gadis. Nggak ada nenek-neneknya. Saudara agak sedikit ke bawah, nenek-nenek agak sedikit ke atas gadis. Artinya, ini memang satu gambar ilusi disebutnya ya, bagaimana kita mempunyai perspektif tentang sesuatu itu. Ini apa sih sebetulnya, tergantung bagaimana kamu memandangnya. Nah hidup dan mati sebetulnya menjadi sesuatu yang sama. Ini hidup ini apa sih, mati apa sih, tergantung bagaimana kamu memandangnya. Kalau kamu memandangnya dari pandangan umum dalam hidup dunia, sama seperti yang kemarin, bukan kita berbicara. Berbagai pandangan-pandangan agama tentang hidup, berbagai pandangan-pandangan agama tentang mati. Nah dalam perspektif Kristen, mati itu adalah keuntungan, berarti bukan ketakutan. Nyatanya bagi kita mati masih merupakan ketakutan, tapi kita merasa iman kita itu sudah kuat. Repotnya antara iman dan pengetahuan tentang keimanan itu dua hal yang berbeda, saudara. Pengetahuan tentang keimanan adalah satu olah pikir yang bisa diajarkan. Tapi belum tentu menjadi bentukan iman yang sejati, yang hidup dan menghidupi kehidupan kita. Janda miskin itu dalam soal pengetahuan, dia kalah dengan ahli Taurat. Tapi imannya menunjukkan betapa apa yang dilakukannya adalah dengan kemurnian pemahaman. Tetapi para ahli Taurat menjadikan itu objek untuk menjadi pola kehidupannya, sehingga pengetahuan akan iman itu menjadi barang yang diperdagangkan. Tetapi pengabdian yang penuh pada kedaulatan Allah tidak kelihatan dalam kesehariannya. Karena itulah saya suka Alkitab ketika dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Percuma engkau beriman, kalau engkau tidak berbuat, iman tanpa perbuatan mati. Itu menjadi catatan-catatan penting. Saya kira banyak sekali orang lupa akan hal ini, apalagi sebetulnya godaan yang paling sulit. Kalau orang-orang seperti kami-kami ini yang jadi pendeta ini. Berpikir kalau sudah jadi pendeta, beres, suci, hebat. Berpikir lebih mengabdi dari orang lain, berpikir lebih penting dari orang lain. Padahal seringkali kita menjadi sampah yang merusak gereja. Ya, kita sampah yang membusukkan gereja. Nah karena itu hati-hati. Begitu juga saudara dalam kehidupan di luar sana. Berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai agama. Hati-hati. Jangan-jangan sebetulnya kita menjadi batu sandungan terhadap orang yang berbeda agama. Dan bukan yang menghidupkan kegerejaan itu. Semangat menjadi garam dan terang dunia. Nah karena itulah kalau dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Seharusnya kita bisa mengerti ini dengan penuh dan dengan utuh. Saudara-saudara, hidup itu harus diperhatikan.
Hidup bukan sekedar memiliki nafas, artinya kamu hidup masih bernapas. Berhenti bernapas berarti mati. No. Hidup dalam pengertian kekristenan bukan itu. Karena bernapas masih bisa berkarya, pikir ini, pikir itu. No. Hidup itu bukan itu. Karena hidup saya cari makan, karena hidup saya cari kerja, saya berusaha supaya ada masa depan. Salah. Kalau masa depanmu adalah harta bendamu berapa jumlahnya, saya pikir engkau orang yang paling malang. Karena di kolong langit ini sudah terbukti, orang yang sangat kaya raya sulit bertahan 2 generasi. Ya, generasi pertama betul-betul mampu berdiri, dari bawah beras berbentuk. Generasi kedua daya tahan sudah kurang, karena tidak pernah mengalami susahnya generasi pertama. Dia sudah limpah dalam apa yang ada, maka dia tidak mampu. Kecuali hanya mempertahankan apa yang ada, menambah sudah sulit. Maka generasi ketiga tinggal menghabiskannya. Karena ini sudah makin parah lagi, susah. Ya, dia tidak lagi mewarisi cerita susah. Sudah tidak susah, tidak mewarisi cerita susah. Kalau generasi 2 tidak susah, tapi masih mewarisi cerita susah papanya. Maka generasi 3 sudah sulit dan semakin jauh lalu dia ambruk. Tidak ada yang bisa diandalkan dari apapun yang ada dalam kita punya. Oleh karena itulah hidup itu melayani dia. Ini urusan aku dan dia. Persekutuan. Bagaimana kita bersekutu dengan dia secara personal. Sehingga melayani dia itulah hidup kita. Hidup itu bukan melayani saya. Hidup itu bukan kalau saya ke gereja enak gak enak. Ya kurang enak, ya kurang cocok. Tapi kita tidak menyelaraskan dengan kebenaran. Kita menyelaraskan dengan semangat keemosian kita, selera kita. Kalau saudara pergi ke musik, ke pub atau kemana, ini penyanyi kesayanganku, aku suka lagu ini gitu ya. Yang suka jazz bilang jazz lebih enak dari pop, yang suka pop bilang pop yang lebih keren, jazz nggak bisa dimengerti. Yang suka klasik bilang apa, jazz sama pop payah itu, ini musik. Tapi orang yang suka jazz sama pop bilang klasik itu gila itu. Tak bisa itu dipahami. Kenapa? Itu namanya selera. Tergantung perspektif di mana saudara belajar, lalu ngerti kan begitu kan? Maka orang-orang itu akan lain lagi. Tapi kalau kita sudah ke pinggiran lagi, pemain dangdut itu yang paling enak. Lagu dangdut itu yang seru. Ya. Nah oleh karena itu hanya sekedar sentuhan saja. Enak nggak enaknya. Ya. Itu lagu kalau lagu gereja ada yang pakai lagu dangdut itu ya. Nah, jadi kalau didangdutin sudah orang joget rasanya gitu. Tapi sebetulnya tidak pernah tahu untuk apa joget. Ya happy saja. Cuma musiknya musik dangdut, kebetulan syairnya syair Kristen, kebetulan. Sehingga rasanya kayaknya Kristen. No. Memuji itu adalah personal relationship with God, di mana saya merasakan kebangunan. Dan itu akan tampak dalam kehidupan. Jadi orang bilang, waduh waktu nyanyi saya terangkat Pak. I don't see in your life. Bagaimana saya bisa melihat itu di hidupmu? Saya nggak lihat. Kalau betul kau terangkat waktu memuji, dekat dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Nah itu kata Paulus, hiduplah dalam puji-pujian, bermasmurlah satu dengan yang lain. Wih keren ya, nyanyikanlah kidung pujian itu. Artinya hidup orang Kristen itu kan luar biasa, jadi hidup melayani dia. Sehingga ini menjadi satu utuh di dalam relationship kita dengan dia secara tepat, secara benar. Ya. Itu sebab saya bilang ya, orang kalau dengar khotbah yang disukai apa? Lucu-lucunya kan. Sampai nggak tahu lagi materinya apa. Maka saya akan mengatakan, saudara bukan saja kanak-kanak tapi terlalu baby. Kanak-kanak ya belum konkret, ya. Tetapi juga tidak terlalu abstrak. Itu 0 sampai 5 yang abstrak sekali. 5 sampai 10 dia sudah mulai sedikit berbentuk. Kalau anak 0 sampai 5 semua aku. Aku jadi papa ya, tapi aku juga jadi mamanya. Dia main sendirian. Kita pikir dia ngomong sama siapa, kita lihat sendirian. Itu anak-anak. Dia belum ngerti artinya konkret, so very abstrak. Kok kamu jadi ibunya? Terus dia bikin kain-kain di bawah meja ya. Ini rumahku. Itulah anak, imajinasinya sangat tinggi. Subjektif sekali. Ya. Nah kalau orang Kristen sudah gini, aku dan aku, Tuhan itu gak ada ruangan lagi. Walaupun Tuhan disebut, tapi sebetulnya bukan Tuhan. Aku mamanya ya, padahal bukan mama Tuhan kan. Ini aku cinta Tuhan, padahal tidak sebetulnya. Ayo naik pangkat yuk 10 sampai 5 sampai 10. Dari mulai 6 naik sampai 10. Sudah mulai sedikit tapi masih ngambek-ngambek. 10 kemudian melompat sampai ke 17. Dia sudah mulai mencari identitas.
Tapi mulailah jadi orang Kristen umur 17 tahun lebih, kan begitu ya. Yang sudah mulai belajar untuk mandiri. Bagaimana hidup itu? Nah, oleh karena itu menemukan pemaknaan hidup menjadi amat sangat penting bagi kita. Hidup adalah melayani Dia. Kemudian hidup adalah memberi buah. Itu yang dikatakan Paulus di dalam Filipi. Masalah sampai 21 hidup Kristus mati untung, lalu 22 sampai 26 dia mengurai bagaimana hidup dan mati itu. Maka bekerja memberi buah, aku dan dunia. Kalau pertama aku dan dia. Maka kalau aku dan dia beres, aku dan dunia juga akan beres. Maka kehadiranku di dunia itu akan punya nilai. Kehadiranku di dunia itu akan menolong banyak orang mengenal kebenaran. Kehadiranku di dunia akan menjadi sebuah pengaruh. Nah gitu loh. Ya. Ini yang penting untuk kita pikirkan, saudara. Bagi saya selalu saya tanamkan kesadaran, tidak penting berapa tahun saya jadi pendeta. Karena nggak ada hebatnya itu. Tidak penting saya sudah pergi dan pelayanan di mana. Nggak ada luar biasanya itu. Banyak pembicara yang bukan Kristen diundang berbicara di seluruh pelosok dunia ini. Banyak orang-orang bukan Kristen masuk ke desa yang paling dalam. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kehidupan sosial dan mengabdi. Gelar mereka master, doktor. Karena memang nilai hidup mereka sudah berubah. Banyak yang lebih hebat. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana hidup kita berguna bagi dunia ini? Dan bagaimana kita membaginya? Ya. Kadang-kadang seorang dokter mau bikin disertasinya, lalu dia masuk ke Papua, ke pedalaman sana. Padahal kuliahnya di Australia. Berubah pola hidup, dan dia berani. Bukan sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Itu mau jadi dokter. Ada yang sudah dokter meriset lagi lebih dalam. Satu kehidupan suku, satu kehidupan. Itu kita ngeliat tiap hari. Apa hebatnya jadi pendeta? Kemanapun dia pergi disambut. Kalau orang mau ngeriset begitu, ya lakukan yang kau lakukan. Orang juga cuma lihat-lihat apa sih, gimana sih, begitu saja kan. Nah oleh karena itu yuk kesadaran Kristen ini harus kita hidupkan. Aku dan dunia. Maka kita bekerja memberi buah sehingga bisa melahirkan satu nilai yang hebat dalam kehidupan ini. Menciptakan suatu perubahan yang solid. Yang ketiga, kita mulai melahirkan generasi ya, yang beriman kepada Yesus Kristus. Aku dan gereja. Saya selalu bertanya-tanya kalau saya mati kira-kira ada yang muncul nggak ya? Tapi itu beban saya sampai sekarang. Saya agak sulit melakoni itu di dalam gereja. Ya karena satu ini, satu itu, toh kita kumpul di sini. Tidak mudah saya menemukan orang-orang yang berjiwa murid yang mau belajar. Pada waktu saya murid dulu, ya, saya ikut pelayanan ya, dengan pendeta itu, Bapak dengan pendeta Stephen Tong. Wah kami itu babak belur kemana-mana terus. Saya ikut, saya dengar dia. Kaset dia selesai pulang, saya dengar 6 kali. Sehingga saya mulai memahami pikirannya. Dan akhirnya saya bisa ngerti banyak hal. Hari ini saya juga bisa ngerti. Istilah yang dia pakai misalnya, saya itu seringkali rasa kesunyian. Lonely. Ya. Hari ini pun saya menemukan. Ketika kita memikirkan satu kerangka pikir yang besar dan kita harus ke sana. Tapi orang tidak melihat, dia bilang, oh, sorry Pak, yuk jalan sendiri saja. Itu lonely-nya setengah mati itu. Ketika kita gelisah pada satu pergumulan, orang rasa biasa saja. Itu lonely-nya setengah mati. Ya. Tidak mudah, susah. Semua orang mau berjibaku begitu dekat, nah minta dihargai, minta naik kelas. Ya. Saya belajar banyak dari senior saya, dari guru saya ya, dari Pak Tong ini saya belajar banyak sikap hidup, nilai-nilai, prinsip gitu ya. Bagaimana harusnya hidup itu kita tumbuh kembangkan. Saya belajar dari kelebihannya, tapi saya juga belajar dari kekurangan dia. Bagaimana menutup kekurangan itu, supaya bisa seminim mungkin. Tapi saya juga sadar, ya, tidak satu orang pun perfect dalam seluruh aspeknya. Yang bisa kita lakukan meminimalisasi kekurangan yang ada. Lalu mengelaborasi kelebihan yang ada supaya dia maksimal, yang ini betul-betul ke titik paling bawah. Nah ini pergumulan hidup kita. Supaya kita bisa melahirkan generasi. Ya. Itu yang ada di benak saya, kenapa kita bikin sekolah di Kalimantan, lalu mau bikin sekolah lagi di Papua. Generasi. It's not about me. Itu bukan anak-anak saya secara directly. Tetapi ketika kita melihat ada satu pergerakan perubahan, itu beda setengah mati. Ya. Melatih pemikiran-pemikiran yang jitu ini.
Maka di sini saya sebetulnya berharap yang namanya majelis terus belajar, mengerti. Basis doktrin yang kental, ketat. Itu kekristenan. Sehingga ya dia tidak sekedar ya tidak, ada kadang-kadang di satu area, gray area, dia mesti bersikap seperti apa. Pilihan jawaban adalah 1, 2. Ini resikonya ini resikonya ini, yang ini resikonya ini. Sehingga kita memilih jawaban yang semua berisiko, tapi paling kecil resikonya ini. Nah keahlian kita menemukan 1, 2, 3 atau mungkin 5 pilihan, tapi resiko terhadap jawaban, maka kita pilih yang paling resiko kecil. Bukan tanpa resiko. Nah, itu ketelitian lagi tuh. Ya. Ini mesti kita pikirkan saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa melahirkan generasi yang tadi kita sebut itu. Ya, maka kita drive terus, kita latih terus dengan segala konsekuensinya. Supaya majelis berkhotbah, majelis bicara, majelis bisa berharap terus bertumbuh. Saya menginvestasi waktu saya. Mulai tahun ini sebulan 2 kali. Untuk terus PA di internal kita. Melatih mengajak. Saya bisa melihat bagaimana orang menangkap itu. Dan saya bisa melihat kemana larinya. Dan saya rindu semua kita on the track nanti secara bertahap. Lalu menemukan prinsip itu. Kiranya doa saya dikabulkan Tuhan. Kalian akan menjadi penerus-penerus yang hebat. Walaupun bukan pendeta. Yang pendeta tentu saya berharap. Menjadi orang yang humble, yang mau belajar. Saya memang orangnya keras. Saya sengit kalau orang tidak mau sungguh-sungguh misalnya ya. Saya sengit sama orang yang tidak fair gitu. Saya memang jadi repot sendiri. Karena saya pegang prinsip itu. Ya, saya tipe orang yang tidak suka main di belakang gitu. Maka saya paling benci orang yang main di belakang. Nah, saya jadi repot sendiri sebetulnya ya. Kadang-kadang udahlah, ngapain terlalu di ini. Udahlah gini ya. Jadi tapi memang itulah pergumulan yang gak gampang. Kadang-kadang saya juga mesti ngelawan diri saya sendiri. Supaya tidak terlalu jadi emosional, lalu jadi mengganggu ini, mengganggu itu. Gitu. Betapa sulitnya ya. Maka saya bayangkan, aduh Big Man, Yesus saja yang begitu perfectnya. Begitu dia menuju salib, balik kanan gerak, bubar semua itu murid-muridnya. Gak satu pun yang tinggal. Satu malah menjual dia. Saya pikir-pikir selalu hidup itu begitu ya. Tetapi itulah hidup melahirkan generasi. Betapa sulitnya. Seperti seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Berjuang antara hidup dan mati, lahirlah anak itu. Ya elah. Belum dikasih makannya mamanya udah kurang ajar ini anak. Gimana ibu gak rasa, begitu. Itu sedih ya. Saya bapak gak pernah melahirkan anak. Tapi saya membayangkan ibu saya berapa nangisnya dulu kalau saya nakal itu. Hari ini saya menyesali. Tapi tidak cukup lagi waktu untuk membahagiakan dia. Walaupun saya bersyukur pada Tuhan pernah punya waktu habis-habisan dalam seluruh harta benda saya untuk mengurus mama saya. Generasi itu mahal, generasi itu berdarah, generasi itu sulit. Nah kita mesti berani. Begitulah kita bergereja saudara, diperlukan keberanian, komitmen, perjuangan. Jangan cengeng. Ya, tidak semua sama seperti yang kita mau. Tapi kita harus maju dan bergerak. Yang tahu adalah prinsip itu benar, ayo ke situ. Mau ada batu kerikil kayak itu, mau duri ya apa boleh buat. Kita sampai di sana mungkin luka-luka semua. Tidak mengapa, tapi kita sampai di garis finish. Sampai nanti kalau kita mati kita bisa berkata, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Wih, keren ya. Itu mati yang paling indah itu. Oleh karena itulah, hidup kita ada mati dalam kemuliaannya. Kayak saya suka mengatakan ya, selalu berpikir kalau hari ini engkau mati, kira-kira banyak mana yang nangis sama yang senang, yang sedih sama yang senang ya? Banyak mana ya? Kayaknya banyak yang senang deh Pak. Wah sudah mati kawan itu kan begitu kan? Sudah nggak ada lagi yang bikin rusuh. Kalau itu yang terjadi kan apes amat. Itu mungkin 50-50 yang saya, aduh ini orang semuanya kesel. Cuma kasihan juga ya. Itu tapi Anda juga belum sampai ke titik nadir, tapi itu sudah rawan sebetulnya. Tapi kok aduh kenapa dia mati? Semua orang menangisimu. Wow itu luar biasa. David Livingstone, seorang misionari dari Inggris yang melayani di Afrika. Pada waktu dia mati, Afrika minta dikubur orang-orang Afrika. Kubur dia di sini. Dia sudah memberitahu hal banyak pada kami. Tapi Inggris bilang, no, dia sudah lama melayani kalian. Bawa kembali kemari. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia di black. Hatinya, jantungnya itu, hatinya taruh di kubur di Afrika. Badannya dibawa balik di Inggris.
Inilah orang Inggris yang hatinya di Afrika. Nah, saya selalu rindu anak-anak saya, istri saya selalu ingat, kalau aku mati duluan, kuburkan aku di Kalimantan. It's my dream. Di mana? Di SKM. Saya selalu ngomong sama anak SKM. Taruh kubur bapak di situ ya, pas di tikungan itu. Kalau macam-macam kalian bapak lihat nanti. Bangun bapak marahin kalian nanti. Sampai mereka ketawa-ketawa. Dekat kolam ikan itu taruh. Ya. Saya mau mengingatkan diriku. Maka mati pun aku harus berguna. Ya. Kalau ngelihat Papua sih lebih keren. Tapi bagaimanapun, titik pertama jejak kaki saya ada di Kalimantan. One day kalau Papua itu berdiri, sebetulnya kuburan di situ lebih keren ya, karena Samudra Pasifik. Tapi saya khawatir nanti tiap malam melihat Samudra Pasifik, saya lupa mayat apa saya ini. Yuk mati dalam kemuliaannya. Tapi jangan tunggu nanti kapan matinya. Today, hari ini, hiduplah seperti kehendaknya. Wih, keren ya. Sehingga engkau melayani dia. Bekerja, memberi buah, melahirkan generasi yang beriman kepada Yesus Kristus, sehingga mati dalam kemuliaannya. Yuk kita jadi satu tim yang kuat. Satu sisi ya, saya kadang-kadang berpikir-pikir, dalam kuantitatif kita agak lelet berkembang. Ya. Saya juga mikir bukan enggak. Tapi saya bingung, yang jauh kita urus di Kalimantan sana berkembang luar biasa banget. Ya. Sehingga yang saya bisa pahami pribadi cuman bagaimana Tuhan lagi membentuk saya ini. Supaya nggak jadi terlalu besar kepala. Dan kupikir itu juga bagus ya. Maka kadang-kadang saya berkelahi dengan diri saya. Saya punya kemampuan, bukan tidak. Untuk bikin gini, bikin gitu itu ada sangat besar. Tapi saya jadi takut-takut ini mau saya, mau Tuhan. Sehingga pergumulan itu menjadi pergumulan yang indah sebetulnya. Saya nggak pengen gini, maunya begini. Tapi Tuhan mau nggak ya? Lalu menemukan dia maunya apa? Mabok loh. Kayak gampang saudara. Ya, maka saya hanya berdoa Tuhan biarlah aku melangkah dalam langkah yang Kau mau, supaya ketika aku maju tidak terjatuh, ya dalam melangkah, ketika aku berhenti tidak jadi salah, ketika aku mundur tak menjadi sesat, tapi tetap on the track. Ya, kita mesti memikirkan bagian-bagian yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku yang kekasih, bagaimana dalam hidup itu kita menjalani hari-hari kita dalam perjuangan yang penuh, ya. Bagaimana kita mestinya melakoni itu secara utuh dalam hari-hari kita dan kita jangan sampai menjadi salah. Mati itu apa sih dalam perspektif Kristen? Maka mati harus kita perhatikan saudara yang kekasih. Ya, mati itu bukan sekedar kehilangan napas, udah tidak bernapas, sudah mati dia. No. Ya, itu terlalu rendah, itu mati secara umum. Apapun mati ya tidak bernapas, mau anjing kayak, mau binatang apa kayak namanya ya, bukan hanya manusia. Tetapi mati adalah penantian yang tergenapi. Aku rindu pertemuan dengan dia. Sampai Paulus bilang ya, aku sulit untuk menentukan hidup apa mati. Sebetulnya aku lebih suka mati ketemu dia. Tapi dia mau aku hidup dan aku tahu itu juga penting untuk melayani kalian. Saya suka kalimat itu. Saya masih pusing dengan hidup, kira-kira yang saya dapat apa, nikmati apa gitu ya. Ada satu titik kadang-kadang udahlah hidup udah selesai, udah pergi ya, lepas semuanya gitu. Ada kadang-kadang titik itu. Tapi saya juga sadar itu bukan cara hidup bertanggung jawab, bukan. Untuk diri saya sendiri is okay. Tapi kan ada keluarga yang mesti diurus, ada anak, habis anak, ntar cucu, habis cucu, alah panjang banget cerita itu. Sehingga hidup kita sebetulnya makin hari itu ya, pensiun dari pekerjaan, tetapi makin melebar dalam tanggung jawab. Dulu kita mikirin istri, lalu punya anak pikirin anak. Sudah anak punya anak kita pikirin cucu. Sudah cucu nanti apalagi kalau keburu cicit. Ya sampai kita terakhir cacat ciut deh sudah. Semua terus melebar. Tapi harus dan kita tidak bisa lepas. Pergumulan yang serius. Oleh karena itu siapa yang tidak rindu pada kematian adalah sebuah kesalahan. Tapi jangan rindukan kematian hanya karena tidak kuat di kehidupan. Tuhan ambil nyawaku. Kenapa nak? Kau mau ketemu aku? Sudah nggak tahan hidup ini Tuhan. Ah itu pelarian namanya. Sorga juga nggak suka ya. Sorga bukan mau itu. Tapi bagaimana sebetulnya kerinduan bertemu dengan dia karena perjalanan hidup yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa dia adalah kemenangan yang besar.
Kematian adalah kemenangan yang besar ketika itu adalah sebuah penantian yang tergenapi. Tetapi kematian adalah kekalahan besar kalau itu adalah peristiwa yang ditakuti. Ya, di Amerika selalu ada istilah. Apa yang paling ditakuti orang-orang di Amerika? Dua. Pertama urusan pajak, kalau lagi hidup, lalu dekat-dekat urusan mati. Dua ini paling takut. Ya, seluruh dunia juga takut mati, Pak. Betul, tetapi dalam riset ini menarik. Pajak, mati. Ya. Sehingga mereka betul-betul menerjemahkan itu. Padahal memang ya Amerika itu kantongnya Kristen. Ya. Tapi kita sulit menemukan model yang ada dari Amerika datang. Ya. Yang adalah orang-orang yang mengumpulkan keuntungan, koceknya digedekan. Dan menjual nama Tuhan. Sulit menemukan yang murni. Amerika juga makin krisis. Ya. Karena itu penting sekali hati-hati. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu. Jadi kemenangan besar itu menjadi kemenangan besar karena itu merupakan penantian yang tergenapi. Maut sudah tidak berdaya. Nyawa kita lepas, kita bukan masuk dalam genggaman maut. Nyawa kita lepas, justru kita menindas maut. Sehingga maut hanya bisa melihat kematian kita. Dan dia hanya bisa melotot karena kita melewati dia menuju surga mulia. Dia hanya bengong. Karena itu dia nggak rela. Itu sebab dia menggoda kita mati-matian selagi kita hidup. Maka jangan jatuh. Kobarkan semangatmu, jangan gampang menyerah. Ingat, semua orang boleh lari, tapi jangan diri kita. Semua orang boleh meninggalkan pelayanan, tapi tidak kita. Maka saya suka kalimat Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Allah. Terserah kalian, mau pergi ke ilah orang Amori, ilah mana, terserah. Dia bicara itu sama orang Israel, sampai orang Israel berteriak, tidak, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan itu. Baik kalau begitu, tentukan sikapmu. Keren ya? Jadi Kristen itu mesti punya sikap, jadi jangan lari sana, jangan lari sini. Jadi kita punya sikap itu clear. Apa yang harus kita kerjakan? Yang ketiga, mati itu adalah satu tubuh kemuliaan. Ini mah tubuh fana. Akan menua, berkerut, habis. Masa you nggak rindu tubuh yang tidak fana? Kan gitu kan? Kita rindu dong tubuh yang kekal. Ya. Rambut saya ini mau dicat berapa kali pun tetap putih kan? Tapi sudah cukup lah karena anak kemarin menikah kan? Demi dia kita cat. Tapi udah selesai lah urusan itu. Biar dia kembali ke habitatnya ya. Udah mulai lagi nih. Ya, sabar Pak, udah mulai putih Pak, cat lagi. No, udah stop. Udah selesai. Ya. Saya yakin nih sebulan lagi udah rata putihnya. 2 bulan lagi putih banget sudah. 3 bulan lagi mulia. Bukan tubuh mulia kok rambut mulia. Kan sampai putih rambutku kan. Tuhan membimbing aku ya. Nah jadi tubuh kemuliaan yang kita rindukan itu menjadi satu kegairahan hidup kita. Ya. Dan di sanalah kita akan masuk dalam persekutuan kekal dengan Kristus itu. Menyatu dengan dia dalam perkawinan anak domba Allah. Ih, keren amat ya. Sekarang nanti kita perjamuan kudus menanti itu tuh. Diingatkan sampai di situ nanti. Perjamuan dengan dia. Walaupun ada pendeta yang berkata bahwa dia sudah disuruh Tuhan mimpin perjamuan kudus di surga, itulah orang yang paling bodoh menurut saya. Kalau di surga masih perjamuan kudus, siapa lagi yang kau ingat? Yesus di depanmu. Dia yang memimpin kita udah sama-sama sama dia. Mau ngapain lagi kau perjamuan kudus? Nah, itu cuma pertanda tidak ngerti Alkitab. Kalau kau ngerti Alkitab, itulah perkawinan anak domba Allah. Perjamuan kudus, supaya kita ingat salibnya, sehingga kita diingat terus. Lalu mati ketemu dia. Dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Oh God, semua orang benar akan bersorak-sorai. Itu gambaran Wahyu itu keren banget. Gereja yang berkemenangan. Yang orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang bersekutu dalam kekekalan. Tua-tua yang digambarkan 24 itu, 12 kiri, 12 kanan, menyembah kepadanya. Siang dan malam. Keren. Ya. Ini yang mesti kita pikirkan, hidup kekristenan kita itu. Supaya perjamuan kudus kita ini akan berakhir dalam persekutuan dengan anak domba Allah. Jangan sampai dari perjamuan kudus, hidup kita tetap bulus. Yuk berproses. Tidak bisa satu hari perjamuan kudus lalu kita berubah semua. Perjamuan kudus bukan mantra, itu bukan jimat. Itu sikap iman terhadap Kristus.
sikap iman terhadap kematiannya. To remind us gitu loh. Mengingatkan kita akan pengorbanannya. Nah, biarkan itu berjalan dalam hidup kita, saudara, sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Ya. Hidup dan mati dalam perspektif Kristen tadi apa? Bebas dari hidup yang mati. Jadi hidup buat orang Kristen itu bukan hidup di mana saya bernapas, bukan. Hidup yang ditebus itu namanya hidup yang bebas dari mati. Orang yang hidup sekarang ini tidak mengenal Kristus, itu Alkitab sebut mati. Maka dikatakan kepada Adam, jangan makan buah itu, kau makan kau akan mati. Enggak mati itu. Memang tidak sesaat itu. Hubungan putus dengan Allah, dia terpisah dari Allah. Sehingga persekutuan dengan Allah sudah putus. Pada waktu dia terpisah dari Allah, maka hidup kekal tidak lagi ada pada dirinya, dia berproses. Matilah Adam, kita bulatkan saja di kurang lebih umur 1000-an. Lalu pada zaman Nuh, Tuhan mendatangkan air bah. Dan dia mengatakan janjinya, ingat Nuh, tidak akan lagi manusia hidup lebih dari 120 tahun. Maka manusia hidup menurun menjadi 120-an kurang lebih. Musa, nabi yang dipakai Tuhan yang besar itu, berumur 120 tahun. Tapi Musa mulai mengucapkan kata yang dipakai Tuhan itu generasi ya. Adam, Nuh, Musa. Lalu Musa berkata, hidup manusia hanya 70-80 tahun. Lebihnya adalah kesukaran. Memang tidak mudah hidup di usia panjang, bukan? Semua sudah merosot daya mampu kita. Maka tinggallah segitu, maka merosot sekali. Kualitas kehidupan itu rendah. Orang bilang kita pola hidup sehat kita akan umur panjang. Silakan. Mari kita lihat nanti dengan teknologi yang paling hebat. Mau kau hidup seperti tengkorak? Orang sakit bisa dikasih mesin, tidak mati-mati. Satu orang yang saya tahu sudah di Singapura, tahun ketiga, 3 tahun, koma 3 tahun. Pakai mesin syuk, udah. Cabut mesin itu liwat kasarnya. Kalaupun hidup itu saya juga nggak ngerti lagi. Dia tahu apa ya, pasti sudah brainnya itu sudah blank semua itu. 3 tahun koma. Suster 24 jam. Sudah menghabiskan kurang lebih 30-an M. Lebih dari 30 M untuk 3 tahun. Ngeri saya. Kadang-kadang saya berpikir, apa yang mau kita lawan? Makin kau lawan kematian itu, makin sengsara hidupmu. Jangan lawan kedaulatan Tuhan. Kalau boleh engkau, kita wariskan pada anak-anak kita. Kalau dokter bilang papa sudah koma, jangan sekali-kali hidupkan pakai mesin. Biarkan saja aku dipanggil Tuhan. Lakukan perusahaan medis yang maksimal, tapi jangan sekali-kali. Taruh mesin itu, lalu hidup dengan mesin itu. Kadang-kala kalau kita sudah pasang mesin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mau cabut bingung, mau terusin bingung. Kasihan juga yang hidup kan. Awak pun sudah mau mati-mati, kapan ditahan orang ini begitu ya. Mau mati pun susah. Karena sudah nggak jelas sebetulnya hidup atau mati. Ya. Dan kalau hidup bagaimana? Jadi please, yuk belajar ya. Saya harap semua orang GRI meninggalkan warisan pada anak-anak turunannya ya. Kalau aku sakit, parah, jangan coba-coba pakai mesin. Kalau kalian pasang mesin, bangun aku cari kalian. Aku marahin kalian satu-satu gitu ya. He's alive. Kenapa kamu takut? Maka hidup adalah masuk dalam, bebas dari hidup sama dengan mati. Jadi hidup itu masuk ke dalam, hidup adalah hidup. Maka saya suka ya, barang siapa yang percaya pada aku, ia tidak akan mati. Ia sudah hidup dari sekarang. Ia tidak akan pernah mati. Sekarang ini hidup. Makanya kalau kita hidup bau harum dong, bukan busuk. Kalau yang bau busuk itu apa? Mayat. Tapi bagaimana hidup kita di sekitar kita? Harum apa busuk? Kalau busuk, ya kita mayat. Itu sindiran yang kemarin saya singgung Yeskiel kan. Kalian Israel, tulang belulang yang jalannya kalian ini. Mayat bergerak kalian ini. Yesus mengkritik Farisi. Hei imam-imam Farisi. Kau ini seperti kuburan yang dilabur putih begitu ya. Putih luarnya, busuk di dalamnya, tulang belulang itu kan. Itulah kau gitu. Waduh sampai marah mereka. Nah, jadi saudara-saudara, hidup yang hidup. Mestinya itu hidup kita sekarang.
Karena sudah ditebus Kristus. Hidup didapatkan karena penebusan Kristus. Hidup bukan karena napas yang kita hirup. Status itu sudah mati karena di luar Kristus. Maka mati kita adalah hidup. Ini gimana Pak? Yes, hidup yang hidup karena penebusan, hidup dalam kesementaraan. Mati yang hidup, hidup dalam kekekalan. Maka saya berpindah dari sementara kepada kekal. Saya hidup di kesementaraan karena mengenal Kristus. Maka saya mati dalam kekekalan, bersekutu abadi dengan Kristus. Is. Kalau sudah begini siapa yang pengen mati? Halo? Angkat tangan yang pengen mati. Tetap juga enggak ya, keraskanlah hatimu ya. Enggak usah takut-takut kok Pak, nanti kalau tiba-tiba saya angkat tangan mati Pak. Enggak bakal Tuhan panggil kalau belum waktunya ya. Malaikat pun lihat, kau pengen mati lagi, kau hidup kau di sana kata. Ya. Jadi sesuai yang kekasih, yuk kita belajar menikmati keseharian kita. Bebas dari hidup yang mati, masuk ke dalam hidup yang hidup, mati yang hidup. Wis. Makanya kemarin saya bilang kan, orang percaya mati berapa? 1 kali, hidup 2 kali. Mati pertama dalam dosa, dia ditebus hidup 1 kali. Lalu dia mati, itu hidup kekal 2 kali. Hidup sementara, hidup kekal. Tapi orang tidak percaya, matinya 2 kali. Tidak pernah hidup dia. Mati dalam dosa, mati di kekekalan. Ya, ini harus menjadi pemahaman kita yang utuh. Oleh karena itu, hidup orang percaya di hidup yang sekarang adalah penantian hidup yang kekal. Makanya saya bilang ya hidup ini indah ya, menanti. Mati itu adalah penggenapan hidup yang kekal, yang kita rindukan. Nah itu yang Paulus bilang, mati adalah keuntungan karena aku sekarang dari hidup sementara dapat hidup yang kekal. Untung kan? Cuannya gede, gede banget, sementara jadi kekal. Keuntungannya besar sekali. Sementara jadi kekal. Barang jelek jadi barang bagus, barang bekas jadi barang baru. Kan begitu ceritanya. Oleh karena itulah saudara-saudara, bagaimana hidup kita sebagai orang percaya di sekarang ini menjadi penantian kita akan hidup yang kekal. Dan bagaimana nanti mati kita adalah penggenapan hidup yang kekal. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang amat sangat luar biasa indah. Mana mungkin saudara tidak merindukan itu. Rindukanlah itu, pikirkanlah itu dalam kehidupan kita. Maka orang benar dikatakan hidup karena apa? Imannya, bukan isi perutnya. Bukan sekedar napasnya. Maka kenapa si janda miskin itu tidak memikirkan masa depannya? Kenapa dia kasih persembahan itu? Karena dia tahu dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saya tidak tahu berapa di antara kita yang berani, misalnya saya nggak punya apa-apa tapi tahu ini kerjaan benar untuk Tuhan. Saya berani lepaskan apa yang saya punya. Saya nggak tahu dan saya tidak minta saudara untuk melakukan itu. Tapi patut kita bertanya pada diri kita, bila aku di posisi itu, apa yang akan kulakukan? Beranikah aku? Atau aku terlalu cinta dengan diriku, terlalu cinta dengan hari-hariku? Ini pergumulan kita, saudara. Ya. Saya coba belajar ya. Orang-orang yang kecil. Kita coba belajar. Ngasih tipnya saya gedein tip saya sekarang. Saya coba belajar. Kadang-kadang mula-mula aduh kegedean. Tapi pikir-pikir lagi ya berapa gede sih yang kita kasih misalnya ya. Apakah itu tukang parkir atau itu misalnya pengamen, kalau kita kasih gede, emang berapa gedenya? Habis itu kan cuma 1 kali toh, nggak bikin dia jadi kaya kok. Tapi paling tidak kau tolong dia makan 1 kali ya sudah bagus lah. Ya. Kenapa enggak? Belajar. Mengapresiasi kesulitan orang lain. Saya selalu bilang saya kagum pada orang yang berusaha keras. Dengan talentnya dia ada, dia mampu dia bermain, entah itu musik, entah apa dia lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Itu orang hebat itu. Yang jahat itu orang merampok, mencuri, itu jahat itu. Malas lalu mengambil yang bukan miliknya. Lalu membahayakan orang yang lainnya. Ya. Nah, jadi saya pikir kita mesti belajar untuk mengapresiasi itu, melakukan itu. Pakaian bekas di rumah kita,
hanyalah pakaian bekas yang tidak terpakai. Andai kata kita kumpulkan pakaian bekas itu, lalu pakaian bekas itu kita kasih orang yang gak punya pakaian, berapa amat sangat bernilai. Maka buatlah pakaian bekasmu menjadi bernilai dengan cara keluarkan, berikan kepada yang membutuhkan. Dia punya nilai. Nasi sisa di rumahmu, kalau kau simpan itu, besok pasti kau tidak mau makan lagi. Kenapa tidak malam itu kau pinggirkan? Banyak orang di luar sana yang gak makan. Bersihkan kulkasmu dari hal-hal yang kamu tahu kamu gak akan makan lagi. Saya selalu merasa salah kalau ada sisa makanan, aduh, kacau nih. Ya. Itu salah. Kita tidak boleh begitu. Ya. Tidak perlu jadi Kristen saja, orang-orang kalau di Eropa itu resourcesnya penting sekali. Maka buang makanan, buang apa itu menjadi marah buat mereka. Kita ini Kristen, mestinya kita pikirkan. Oleh karena itulah, bagaimana hidup kita dari iman kepada iman, sehingga kita percaya, dan dalam percaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Wow. Luar biasa ya. Disitulah hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Dan akhirnya, hidup dan mati bagi orang benar sama menyenangkannya. Itu seperti sebuah foto ya. Kita senang foto cetret, itu hidup mati, so happy. Kita mau motret hidup, cetret. Kita mau motret mati, cetret. Kok kamu foto? Keren. Kok kamu suka? Bagus. Malah kalau orang fotografer itu berburu dia sampai ke dalam-dalam sana. Wah ini daerah burung foto begitu ya. Saya punya satu teman ya, dia orang Indonesia tinggal di Singapura, hobinya fotografer. Lalu waktu cerita-cerita dia bilang saya sih otodidak, Pak, ceritalah segala macam. Kita liatin foto dia, ini kok kalian pakai apa? Ternyata pakai handphone, terus diedit sama dia. Sesudah diedit di handphone lagi, dimasukin lagi ke handphonenya. Ya. Saya bingung kok bisa ada ombak jatuhnya begitu gitu. Ini Pak nunggu Pak. Ini minimum 10 kali foto, jadi kita ada keker naik ombak, dapat satu. Jadi kamu sampai nunggu, kita nunggu Pak. Jam berapa itu akan kurang lebih segini, udah kita udah siap deh itu. Kadang-kadang itu kita apes deh Pak, nggak dapet. Ya, sunset itu juga dia foto tuh. Saya pernah waktu di sini pakai handphone cetret berapa kali foto, dapat satu yang bagus. Ya bener loh gitu ya, tapi nggak diedit. Kalau diedit saya keren, pasti yakin. Ini dikasih gelap dikit sehingga bulan itu ya mulai memerah merona itu kan terasa sekali itu. Keren amat itu gitu loh. No editing saja sudah begitu. Betapa indahnya alam ini. Nah itulah fotografer, dia pergi sana. Itulah hidup matinya kita. Yuk kita foto yuk. Hidup kita cetret, mati kita cetret. Cara motonya gimana Pak? Lihat orang hidup. Kalau dia lebih baik dari kau gelisalah, hasil fotomu jelek. Kalau kau mulai tahu bahwa hidupmu cukup bermutu dibandingkan yang lain, jangan cepat puas. Karena masih ada yang lebih baik. Kompetisi lagi. Latihan lagi. Kalau ada orang mati dalam kebingungan, tegurlah dirimu. Jangan sampai aku di situ. Cetret. Tapi kalau ada orang mati dalam ketenangan, dia lakukan semuanya. Hidupnya hanya untuk Tuhan. Fotolah dia, cetret, ini dokumentasiku. Maka hidup itu jadi indah, saudara. Ya, selamat menikmati hidupmu dan menanti matimu. Itu keindahan. Ya, Pak Pane amin karena udah dekat-dekat. Yang muda nggak ada yang amin satupun. Hanya yang tua amin. Amin, kenapa? Udah tua Pak. Harap yang muda juga punya jiwa yang sama. Kita mau minta mati juga Tuhan tidak tentu kasih mati, bukan? Karena itu jalanilah hidup dengan cara yang bertanggung jawab. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, saudara. Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Hidup dan mati dalam perspektif Kristen amat sangat indah. Saya tidak suka berbicara satu sisi. Maka kita selalu melihat berbagai-bagai sisi dalam hidup ini. Dan akhirnya saya ingin mengingatkan kita. Demi karma yang baik. Lingkar yang baik. Orang-orang Buddha berlaku baik hari ini. Berjuang baik-baik hari ini. Sayang orang Kristen. Yang sudah menerima upah di muka. Gara-gara sudah dapat upahnya malah gak kerja. Kurang ajar juga ya. Mereka mau kejar upah. Mereka kerja mati-matian. Kita dikasih upah, kerjaan gak dikerjakan. Buddha Seci berdiri teguh.
Saya peluit ngelihat gedungnya, wih, gede banget. Tapi nggak terlalu penting itu gedung. Dan bagi saya bukan itu daya tarik. Apa yang mereka kerjakan. Bagaimana mereka turun ke bawah. Orang Kristen kalau turun itu cuma gerakan. Hari ini turun, besok udah nggak lagi. Padahal orang miskin tetap ada kan. Bagi-bagi sembako pas Natal saja. Sudah bangga, oh kita bagi-bagi sembako. Di mana? Kapan? Pas Natal, Pak. Lalu kalau nggak Natal emangnya orang nggak butuh sembako? Jahat kita ya. Bangga dengan apa yang kita lakukan. Padahal itu tidak memenuhi kriteria orang yang merindukan kematian. Tidak memenuhi kriteria orang yang bersyukur bahkan di kematian. Tuhan menolong kita menemukan tanggung jawab dalam hidup kita. Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari kita. Dan percayalah, hidupmu akan penuh bahagia. Berapapun harta yang kau punya, ya tidak bisa menambah dan mengurangi bahagiamu. Tapi persekutuanmu dengan Tuhan akan menjadi kebahagiaan abadi yang tak terganggu. Amin. Maka belajarlah supaya itu keluar dari dalam batinmu. Rasa syukurmu atau apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaannya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita berdiri saudara yang kekasih. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, namun sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang bisa kami pikirkan dari kebenaran-Mu. Tuhan terus tolong pimpin kami di hidup ini supaya bertanggung jawab sehingga mati menjadi kerinduan yang tergenapi. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari Bapak dan Ibu sekalian, bersama dengan jemaat gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Baik saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Roti dan anggur telah tersedia di hadapan kita, seperti apa yang diperintahkannya kepada gerejanya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengapa kita menjalankan perjamuan kudus? Pertama, arti perjamuan kudus itu apa? Penting untuk kita pahami supaya kita tidak salah dalam menjalani. Lalu mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai Dia datang kembali? Pertama, perjamuan kudus adalah perjamuan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan yang sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dan demikian setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokohnya perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan